Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan pada hewan. Jaringan ini sendiri pengertiannya adalah sekumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk yang sama untuk fungsi tertentu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan itu disebut dengan histologi. Jaringan penyusun tubuh hewan maupun manusia itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu jaringan embrional, epitel, otot, ikat, dan saraf. Untuk jaringan embrional ini adalah jaringan muda yang sel-selnya senantiasa membelah. Jaringan ini merupakan hasil pembelahan sel zigot. Pada tahap awal terbentuknya sel zigot, sel-sel pembentuknya memiliki bentuk yang sama. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sel tersebut akan membelah dan mengalami perubahan bentuk maupun fungsinya. Dan proses ini disebut dengan spesialisasi. Spesialisasi itu artinya proses pendewasaan dari selnya itu ya dia akan menjadi apa? Menjadi jaringan ataupun organ ataupun menjadi jaringan kembali. Ya, hasil spesialisasi ini antara lain misalnya dia akan kembali lagi menjadi lapisan jaringan embrional. Jadi embrional itu akan selalu mudah dan selalu tumbuh. Berdasarkan jumlah lapisan embrionya, hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu hewan diploid, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas dua lapis. Contohnya hewan coelenterata tidak mempunyai lapisan mesoderm. Kemudian hewan tripoblastik, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas tiga lapis. Contohnya cacing tanah, sip, arthropoda, dan chordata. Lapisannya itu ada lapisan luar, tengah, dan dalam. Jaringan epitel ini yaitu jaringan yang menutupi atau melapisi permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Jaringan epitel ini berasal dari spesialisasi lapisan ektoderm. Fungsi jaringan epitel ini melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat-zat antar jaringan ataupun rongga yang dibatasinya. Pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya itu bisa mengeluarkan enzim. Kemudian ciri-ciri jaringan epitel tidak memiliki ruang antara sel, tidak memiliki pembuluh darah, tapi adanya ujung syaraf, mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat di dekatnya, memiliki kemampuan regenerasi ataupun proses pemulihan sel yang cukup tinggi. Bentuk permukaannya bermacam-macam, ada yang bersedia, ada yang memiliki tonjolan, ada juga yang permukaannya yang diserabut lendir atau posal. Jenis epitel ini berdasarkan letaknya, ada epidermis, jaringan epitelium yang melapisi bagian luar tubuh, endotelium, jaringan epitel yang melapisi organ yang berasal dari lapisan mesoderma, contohnya jantung, usus. Kemudian mesotelium adalah jaringan epitelium yang membatasi rongga yang berasal dari lapisan mesoderma. Nah, ini jaringan epitel berdasarkan bentuk dan lapisannya bisa dilihat itu ada jaringan epitel selapis pipi, selapis kubus, selapis batang, selapis mu. Ini ciri-cirinya, fungsinya, dan contohnya. Sampai ke jaringan epitel transisional. Kemudian jaringan epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada jaringan epitelium penutup, perannya melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Kemudian ada jaringan epitel kelenjar, tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret dan getah cair. Kemudian berdasarkan cara kelenjar untuk mengeluarkan cairannya, itu dibedakan menjadi dua, ada kelenjar eksokrin, kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya, itu berupa enzim keringat dan air ludah. Dan kemudian berdasarkan sel penyusunnya, maka dibagi dua yaitu uniseluler, sel goblet, yaitu sel epitelium yang penghasil mukus, dan multiseluler, sel epitel selaput lendir, lambung, dan rongga hidung. Kemudian ada kelenjar endokrin, merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran, sekret yang dihasilkan langsung masuk ke darah, sehingga disebut juga dengan kelenjar buntu, yang dihasilkan berupa hormon. Nah, ini nama-nama kelenjar
Dan ini letaknya pada tumbuh pada usus. Kemudian kelenjar tubular bergulung sederhana, pada kulit, tubular bercabang sederhana, contohnya kelenjar fundus pada dinding lambung. Kemudian jaringan otot, ini fungsinya sebagai alat gerak aktif, terusan atas sel-sel otot yang tugasnya menggerakkan berbagai organ pada tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Pada hewan vertebrata ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot lurik ataupun rangka, dan otot jantung. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah 3 otot ya pada jaringan hewan itu. Untuk otot polos, sel otot polos ini berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, serta mempunyai sebuah inti pipi di tengah sarkoplasmanya. Dia punya persarafan otonom atau bekerja tidak sadar ataupun di luar kontrol otak. Jadi dia itu bisa bekerja tanpa diperintah oleh otak. Kemudian kontraksinya lambat, cukup lama dan tidak cepat lelah. Ini terdapat di dinding semua organ tubuh yang berlubang kecuali jantung. Kemudian ada otot lurik ataupun otot rangka berbentuk silinder dan memiliki nukleus lebih dari satu yang terletak di tepi sarkoplasma. Otot rangka ini bekerja di bawah kesadaran sehingga disebut dengan otot volunter. Kontraksinya itu cepat, kuat tetapi cepat lelah. Terdapat di seluruh rangka tubuh. Kemudian ada otot jantung, terusan dari sel-sel berbentuk silintis panjang. Otot lurik bercabang dengan inti di tengah. Reaksi terhadap rangsangnya itu lambat, kontraksinya di bawah kesadaran, kuat dan berirama. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung dan vena cava yang menuju jantung. Kemudian jaringan ikat disebut jaringan pengikat atau jaringan penyokong. Fungsinya untuk melindungi jaringan, organ, dan mengikat sel-sel untuk membentuk dan mengikat jaringan dan membentuk organ. Secara embriologi, jaringan ikat ini berasal dari lapisan tengah, mesodem. Jaringan ikat ini terletak atas matrik dan sel penyusun jaringan ikat. Kemudian komponen jaringan ikat itu ada sel penyusun jaringan ikat, ada fibroblast. Ini sel berbentuk serat yang fungsi sebagai pengeluaran protein, penyusun matrik, dan sel adiposa ataupun sel lemak untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Kemudian ada sel plasma, terdapat secara melimpah di bawah membran epitel. Fungsinya menghasilkan antibodi bagi tubuh. Kemudian ada sel tiang, menghasilkan heparin dan histamin untuk pembekuan darah. Kemudian makrofag, sel jaringan ikat yang dapat berubah bentuk fungsinya untuk fagositosis ataupun memakan sel buangan, sel mati, dan bakteri. Ini terdapat di dekat udara. Kemudian yang B, serabut atau serat penyusun jaringan ikat itu ada 3 macam. Ada serabut kolagen. Nah, ini biasanya kalau kita suntik kolagen, kemungkinan itu untuk awet muda ataupun saat sudah terjadi kecelakaan, maka kita butuh suntik kolagen ini untuk supaya kulit yang rusak itu bisa kembali lagi. Kemudian ada serabut elastin, lebih halus dari serabut kolagen dan bersifat elastis. Kemudian ada serabut retikulum, serabut paling halus dan bercabang membentuk seperti jala. Kemudian macam jaringan ikat ada 7. Ada jaringan ikat longgar, padat, tulang rawan, tulang, darah, limfa, dan lemak. Macam-macam jaringan ikat, ada jaringan ikat longgar, terdiri sebagian besar oleh serat kolagen, retikuler, dan elastin. Memiliki beberapa sel seperti makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel adiposa. Fungsinya sebagai medium penyokong, pengisi ruang di antara organ, dan melindungi elemen-elemen dari jaringan lainnya. Perannya menyediakan nutrien bagi elemen jaringan lain yang disembunyinya. Kemudian ada jaringan ikat padat. Ini didominasi oleh serat kolagen yang diisi oleh sel fibroblast. Bersifat fleksibel tetapi tidak elastik dan fungsinya menghubungkan antara organ tubuh. Terdapat 2 jenis jaringan ikat padat.
Jaringan ikat padat teratur ini terdapat pada ligamen dan tendon. Tendon itu jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang, dan ligamen adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang ketiga, jaringan tulang rawan. Ini merupakan spesialisasi dari jaringan ikat berserabut tebal dan matrik yang elastis. Kemudian untuk fungsinya sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melincir permukaan tulang dan sendi. Kemudian macam tulang rawan itu ada tulang rawan hialin. Ciri-cirinya ini mengandung serabut kolagen yang halus, terdiri atas serat yang berdaya elastis tinggi. Tulang rawan ini adalah rangka sementara manusia saat dia masih embrio dan letaknya pada persendian ujung tulang rusuk dan lainnya. Yang B itu tulang rawan elastis. Cirinya matrik agak keruh, mengandung serabut elastin kuning dan serabut kolagen. Fungsinya menyokong jaringan dan memberikan daya lentur pada jaringan itu. Terdapat di embrio, laring bagian tengah, bagian telinga luar, dalam telinga, epiglotis, saluran eustachius, dan bronchiolus. Yang C, tulang rawan fibrosa, terdiri atas serat kolagen yang padat dan kasar, buatnya sebagai tulang rawan dan paling kuat, berwarna gelap dan keruh, fungsinya sebagai pelindung dan penyokong jaringan. Yang keempat, jaringan tulang, ini rusun atas sel tulang yang disebut osteosit dan dibentuk dari proses osteoblast. Osteoblast ini adalah sel yang berasal dari fibroblast. Kemudian udah dasar tulang disebut dengan sistem Haves, terdiri dari atas bagian lamela, laguna, caniculi, dan saluran Haves. Ini penyusun tulang dan fungsi jaringan tulang pada tubuh. Berdasarkan strukturnya, tulang ini dibagi menjadi dua, ada jaringan tulang spons, cirinya matrik berongga-rongga, berisi sumsum merah, terdapat pada ujung tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan fungsi sebagai tempat memproduksi sel darah merah. Yang B, jaringan tulang kompak, dari atas lapisan semen di bagian paling luar, sel-sel tulang atau osteosit, matrik, dan saluran nafas. Fungsi tulang kompak ini adalah sebagai alat gerak pasif, menyokong tempat pelikatan otot dan melindungi organ tubuh. Kemudian macam jaringan ikat yang kelima adalah darah, jaringan darah. Darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, dan plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan yang mengandung zat anorganik. Kemudian secara umum sel darah itu dibentuk dalam sumsum tulang, kecuali dua macam sel darah putih dibentuk dalam kelenjar limfe. Sel darah yang telah dewasa atau matang itu masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jaringan darah ini fungsinya untuk membawa sari makanan, membawa hormon, oksigen, membawa hasil metabolisme, mencegah infeksi. Nah, ini bagian jaringan darah, ada eritrosit, darah merah, cirinya bentuknya pipi gepeng, warnanya itu merah, tidak memiliki inti sel, namun mengandung protein yang disebut hemoglobin yang terdapat di sitoplasma sel eritrosit. Kemudian bagian darah kedua adalah leukosit, memiliki sebuah inti sel dan tidak mengandung hemoglobin, warnanya putih pucat, sehingga disebut dengan sel darah putih. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Yang dilakukan ada gerakan A memberi jenis sel darah itu agranulosit, yaitu leukosit yang memiliki protein granul di sitoplasmanya. Granulosit ini terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian ada agranulosit yang tidak memiliki protein granul di sitoplasmanya. Agranulosit ini terdiri dari limfosit dan monosit. Kemudian bagian jaringan darah lainnya adalah trombosit, keping darah, berbentuk lempengan dengan diameter 2-4 micromolar. Trombosit ini memiliki banyak protein granula namun tidak memiliki inti sel. Fungsinya mempercepat pembekuan darah. Kemudian yang D itu ada plasma, merupakan bagian darah yang cair yang mengandung elektrolit. Plasma darah ini memiliki protein yang disebut dengan protein plasma, dan protein plasma itu terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Plasma darah ini juga mengandung zat terhalus lain seperti zat saripati makanan, hormon, faktor-faktor pembekuan darah.
Macam jaringan ikat, yang keenam jaringan limfe, intrusan atas sat retikuler, dan sel-sel limfosit dan makrofag terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limfa. Limfa ini adalah cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah, dan dengan sel limfosit dan antibodi. Sel limfosit ini merupakan salah satu jenis sel darah putih dan fungsinya sebagai penghasil antibodi. Yang ketujuh, jaringan lemak. Ini berasal dari sel-sel mesenkim, tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matrik. Fungsinya untuk menimbun atau menyimpan lemak, dan fungsi lainnya antara untuk melindungi organ tubuh dari benturan dan persediaan cadangan makanan. Terdapat dua jenis jaringan lemak, ada yang jaringan lemak coklat, lebih kecil daripada lemak putih. Kemudian kadar sitrokrominya tinggi sehingga berwarna coklat dan dijumpai pada hewan rodensia dan binatang yang hibernasi. Untuk jaringan lemak putih, itu selnya terbagi menjadi kelompok sel yang disebut lobulus. Tiap sel yang dikelilingi oleh serabut kolagen dan retikuler, diameternya 200 mikron dan mengandung 1 unit lemak. Sitoplasmanya tipis dan intinya pipi. Kemudian jaringan saraf terakhir, terusan atas sel-sel saraf ataupun neuron. Jaringan saraf ini fungsinya untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Yang terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan urat saraf. Sel saraf ini mempunyai kemampuan iritabilitas, artinya tidak bisa kembali ke semula, dan konduktivitas. Ada 3 macam sel saraf ataupun neuron, yaitu neuron sensorik, yaitu menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Dan biasanya ini dilewati melalui panca indera. Kemudian neuron motorik mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lainnya. Kemudian antara neuron satu dengan lainnya itu terdapat celah sinapsis. Pada celah ini itu ada neurotransmitter yang tugasnya mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Nah, ini sel neuron terbagi atas beberapa bagian. Ada bagian dendrit, menjulur ke arah luar, bagian badan sel yang berperan sebagai penerima sel. Ada badan sel, bagian utama neuron yang memiliki inti sel, dan akson, penjuruan badan sel yang fungsinya mengirimkan sinyal. Pada akson ini terdapat selubung mielen, yaitu bagian sel yang mengurus akson. Selubung mielen ini terdiri atas sel-sel ciwan. Terminal akson itu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinap, yaitu pertemuan antara dua terminal akson, dan di sinap ada cairan yang disebut neurotransmitter. Dan neurotransmitter ini fungsinya transmisi sinyal antara satu sel saraf neuron dengan sel saraf lainnya. Baik guys, ini pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.